Ya ini ada jemaah bapak ini yang tidak tahu. Tinggal rombongan. Tinggal rombongan. Ini bukan air zam-zam ya. Oh ya. Bukan air biasa. Oh, Tuh, ya, walaupun sudah dikasih itu ikut lagi tuh. Nih hati-hati tuh. Tuh sahabat tuh. Ini dari Turki. Dari Irak tuh, dari Turki. Hati-hati dalam mengasih apa namanya tuh, langsung direbutin tuh, kasihan tuh jamaahnya tuh. Masya Allah. Oh akhirnya nggak cukup juga. Benar-benar ekstra hati-hati. Sekali lagi jangan kuar-kuar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban bikum. Selamat datang semuanya di vlognya Sahabat Salam. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua diberikan kesehatan oleh Allah dan semoga tidak kekurangan sedikit apapun. Amin ya rabbal alamin. Dan saya ucapkan selamat pagi dari kota Madinatul Munawwarah, kota dingin. Saat ini karena masih musim dingin, sahabat. Nah, kita saat ini baru selesai sholat Jumat, baru selesai sholat subuh. Ini di pagi hari ini para jemaah, dan posisi hotel Sahabat Salam kebetulan ada di Concord dan pintu kita itu 326. Nah, ini ada para jemaah yang baru keluar dari dari masjid nih, dan memang saat ini masih cuaca musim dingin ya. Jadi saya informasikan kepada sahabat dan sahabati, apabila sahabat minggu-minggu ini terjadwal dipanggil oleh Allah melaksanakan ibadah umroh, maka yang perlu disiapkan adalah menggunakan jaket ya, karena memang malamnya ini sangat dingin, termasuk di kota Mekah pun sangat dingin. Masya Allah, tabarakallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa itu Pak? Bapak ini sesat bang. tinggal rombongan. Tinggal rombongan. Nah, kalau Oh Andalus di belakang. ya, Andalus. Ya. Bisa bapak ngantarin pak? Bisa ntar dulu. Saya telepon, takutnya ada. Saya soalnya tinggal di sini. Iya. Bisa. Ntar dulu. Hotel tahu, tapi Iya. mau naik bus, mau ke tempat apa? Ntar dulu biar mutawibnya datang ke sini. Biar tidak itu sini hadap sini Pak. Permisi. Apa semua abang siapa lah? Jadi. Iyalah. Ya. Abang gue kebetulan tinggal di Koko. Iya. Tahu tuh. Iya. Bang, iya. titik bang ya. Siap. Makasih, Bang, Iya ya. sama-sama. Iya ya. Saya panggil dulu mutawibnya ya. Pak ya. Saya telepon. Soalnya ke belakang Pak Andalus Pak. Andalus tahu, tapi mau pergi ke ziarah kuburan Nabi itu. Kalau di hotel naik bisa, saya nunggu sana kan. 8 tunggu ya. Malaysia. Dari Malaysia Bapak? Saya dari Pekanbaru. Oh Pekanbaru Riau. Pekanbaru Riau. 8. Halo, assalamualaikum. Ya ini ada jemaah bapak ini yang tidak tahu. Tinggal rombongan. Tinggal rombongan, ketinggalan dari rombongannya. Nah, mau naik bis. Bapak siapa namanya? Pak Rajiman. Pak Rajiman. Naik rombongan mau ke makam Di 327. Iya, suruh kemana ini? Atau mau dijemput atau gimana Pak? Iya. Iya, oke, siap. Iya, siap. Iya, siap. Iya, siap. Oke. Dulu suruh foto, suruh kirim Pak ya, biar posisinya tahu. Jangan kemana-mana ya Pak ya. kami di sini. Iya, mau dijemput ya. Sudah ditelepon ya. Saya kirim dulu ya sama ustadznya. Tunggu ya, nanti dijemput di sini ya. Siap. Ya. Makanya kalau pas apa yang disampaikan oleh ustadznya itu didengerin ya, biar tidak hilang lagi ya. Ustadznya mau jemput di sini. Nah ini para sahabat, masya Allah tabarakallah. Ini kita menunggu para jemaah ini yang akan check out hari ini, dan beliau katanya ini sahabat sudah berapa kali hilang karena memang tidak mendengarkan apa namanya itu instruksi dari mutawifnya. Makanya
maunya sendiri gitu. Ketika hilang disuruh tunggu malah menghilang. Makanya di sini jangan pernah sok belagu ya kalau di Masjidil Haram. Kalau memang tidak paham, tidak usah kemana-mana. Dan ini suasananya ini masih sangat dingin sekali ya di kota Madinah ini, Masya Allah. Tuh, kita bisa saksikan nih suasana pagi hari. Ini pada kedinginan semua ini para jamaah nih. Ini Masya Allah, tabarakallah. Tuh. Nah sahabat, kita kesini dulu melihat suasana di Masjid Nabawi saat ini. Nih kita sambil jalan-jalan mengobati rasa rindu sahabat dan sahabati semuanya di Masjid Nabawi. Dan doaku untuk sahabat semuanya, semoga diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan panjang umur. Yang sakit semoga Allah angkat penyakitnya, yang punya hutang semoga Allah lunasi hutangnya, dan semoga Allah mudahkan langkahnya datang berkunjung ke Baitullah, bisa melaksanakan ibadah umrah dan ibadah haji. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah tabarakallah, Masya Allah tabarakallah. Nah, ini para jamaah juga, ini para jamaah Indonesia yang Bunda, ini bukan air zam-zam ya? Oh, ya? Bukan air biasa. Ya, air kalau di Madinah itu di luar itu bukan air zam-zam. Kalau iya, itu bukan air zam-zam, air biasa. Saya tinggal di sini soalnya banyak jamaah yang salah. Kalau di Masjidil Haram baru itu semuanya air zam-zam. Kalau di sini kecuali di dalam. Kalau di luar itu bukan air zam-zam, air biasa. Ya. Tapi yang lainnya ya takut salah ya, nanti apalagi bawa ke Indonesia gitu ya. Mohon maaf ya Bunda ya. Ya, kalau di Masjidil Haram di Mekah baru semuanya di luar, di dalam air zam-zam. Kalau di sini cuma di dalam yang pakai galon-galon itu. tapi yang tidak ada yang panas sekarang ya? Ada yang panas, tetap ada. Yang ada not cool itu tidak panas itu. Tidak ada tertulis. Ada. Bagian laki-laki ada. Nggak tahu kalau bagian perempuan. Biasanya bagian laki-laki ada. Yang maksudnya yang tidak dingin. Oh iya. Iya, biasanya pasti ada setiap 5 galon yang berderet itu ada yang tidak dingin. Iya, sama-sama. Nah, kita pulang sahabat. Ini Masya Allah tabarakallah, suasana dingin di kota Madinatul Munawwarah ini. Subhanallah. Semoga sahabat-sahabat semuanya diberikan kesempatan datang ke Baitullah. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, baik banget bundanya. Tuh, hati-hati dalam mengasih tuh langsung direbutin tuh, kasihan tuh jamaahnya tuh. Masya Allah. Oh, akhirnya nggak cukup juga. Akhirnya nggak cukup juga. Iya. Iya, di sini kalau kelihatan itu otomatis jadi korban jamaahnya, itu dikejar-kejar tuh. Karena ketahuan. Makanya harus ekstra hati-hati kalau mau ngasih di sini. Kelihatan dari depan tuh semua itu petugas-petugasnya itu akan nunggu minta jatah juga. Tuh. Jangan terlalu terbuka Bunda kalau mau ngasih sedekah ya. Soalnya nanti pasti dikejar-kejar oleh jemaat petugas-petugas yang lain. Tuh kayak sahabat tuh terus disamperin juga. Ini sahabat, perlu saya luruskan kembali kepada sahabat dan sahabati semuanya, apabila sahabat atau jamaah ingin memberikan hadiah atau membagikan sebagian rezekinya di Masjidil Haram, yang perlu menjadi catatan penting adalah jangan sampai keluar-keluar di di depan Masjidil Haram. Ya, jangan terlalu terbuka ketika mau ngasih sesuatu, apalagi seperti yang terjadi barusan. Itu benar-benar mereka itu ngasihnya para petugas itu 50.000 ya. 50.000. Kami tidak akan melarang sahabat dan sahabati apabila ingin membagi, karena di sini akan dilipat gandakan oleh Allah. Tentu menjadi dambaan, menjadi keinginan sahabat dan sahabati bisa membagikan sebagian rezekinya di Masjidil Haram. Tapi yang menjadi catatan penting adalah ketika sahabat memberikan hadiah, memberikan uang di Masjidil Haram,
pasti sebanyak apapun uang yang sudah disiapkan, maka sahabat tidak akan pernah cukup. Karena kenapa? Seluruh para jemaah, seluruh para petugas itu akan ngejar. Ketika kelihatan satu orang ngasih uang, itu pasti akan dikejar-kejar oleh sahabat, oleh jemaah-jemaah yang lain. Maksudnya petugas-petugas lain. Seperti yang terjadi barusan, ini menjadi pelajaran bagi kita yang ingin membagikan sebagian rezekinya di Masjidil Haram, bahwa kita benar-benar harus ekstra hati-hati, karena satu yang dikasih maka semuanya akan ngejar sahabat dan sahabati. Bayangkan, kita bisa lihat sahabat dan sahabati di sini itu mungkin ada sekitar 100 petugas seperti yang ada di depan ini. Sedangkan apabila ada salah satu jemaah yang membagikan sebagian rezekinya di sana, di depan, otomatis yang mereka yang di belakang itu kelihatan, ngelihat, dan akan mengejar, akan menunggu sampai mereka juga sama-sama dikasih. Seperti yang barusan ini nih, yang berdiri ini adalah sama-sama petugas yang memang menunggu pembagian dari jemaah. Makanya harus benar-benar ekstra hati-hati sahabat. Kalau dari depan barusan jangan sok lah istilahnya ya. Iya, kalau sahabat sudah tahu jangan sok, karena kasihan pasti, apalagi ketemu sama anak-anak kecil di Masjidil Haram itu biasanya lebih parah ya. Lebih parah ketika ada anak-anak kecil, pasti akan ditarik-tarik itu tasnya. Dan kalau di sini ini kebanyakan memang adalah petugasnya orang-orang sudah dewasa ya, karena nggak ada anak-anak kecil yang jualan tisu dan hal lain sebagainya. Kalau di sini tetap ketika ada satu yang dikasih petugas di depan dan kelihatan oleh petugas yang di belakang ini yang puluhan ini, otomatis mereka akan mendempet, akan mendekat ke ibu yang memberikan hadiah. Seperti yang terjadi barusan. Pokoknya intinya harus betul-betul ekstra hati-hati, jangan keluar-keluar ya. Jangan keluar-keluar membagikan sebagian rezekinya. Walaupun Bapak Ibu menyiapkan uang puluhan juta, kalau di Masjidil Haram ini nggak bakalan cukup. Karena mereka ini tidak mau, ketika dikasih itu tidak mau satu kali, dua kali. Mereka dikasih satu pasti akan ngikut ke depan. Setelah dikasih baru ke depan lagi, baru ke depan lagi. Setelah dikasih apalagi dengan krusnya yang lumayan besar, dengan total 50.000, mereka sudah tahu bahasa uang Indonesia. Maka yang menjadi catatan harus benar-benar ekstra hati-hati. Makanya ini menjadi pembelajaran buat para jemaah yang mau membagikan sebagian rezekinya. Nih kita bisa lihat ini semua para jemaah yang ada di pelataran ini adalah mereka yang menunggu pembagian dari jemaah-jemaah, karena yang menjadi incaran itu adalah jemaah-jemaah Indonesia Bapak Ibu. Di sini mungkin ada 50-100 ini 50-100 jemaah yang petugas yang menunggu kita sampai ke ujung sana itu Bapak Ibu. Tuh sampai ke ujung sana itu adalah mereka itu semuanya itu adalah petugas-petugas yang memang antri untuk mendapatkan hadiah dari jamaah. Nah kita bisa saksikan di depan, Bapak sahabat bisa menyaksikan nih. Ini semuanya petugas, dan apabila kelihatan ini mereka kan bukan kerja nih. Saat ini mereka bukan kerja, hanya mengintai jamaah yang membagikan rezekinya. Aneh, jamaah itu petugas ini mengintai ketika ada orang yang mengasih hadiah, memberikan hadiah uang satu aja di depan, otomatis yang dikejar itu semuanya nih. Ini mereka bukan kerja ya. Makanya ini menjadi pembelajaran bagi kita semua. Jadi yang ingin membagikan sebagian rezekinya di Masjidil Haram, jangan sampai keluar-keluar ya. Jangan keluar-keluar ataupun jangan di publik. Sebanyak apapun uang yang dipersiapkan oleh para jamaah tidak akan cukup di Masjidil Haram. Karena mereka itu tidak mau satu kali, ketika dikasih satu kali dan ketahuan duitnya banyak, uang yang dikeluarkan itu banyak, maka otomatis mereka akan kembali lagi ke depan, dikasih di depan, ikut ke depan lagi untuk mendapatkan jatah lagi. Karena barusan yang terjadi, mereka sudah dikasih, sahabat, karena saya jadi saksi, mereka sudah dikasih, malah ngikut lagi agar supaya dikasih lagi, karena jamaah itu tidak akan menghafal wajah-wajah para petugas-petugasnya, otomatis dianggapnya jamaah yang baru, petugas baru. Nah, ini yang terjadi. Coba pastikan sahabat, ini mereka itu menunggu sengaja dari jamaah Indonesia agar supaya mereka sama-sama ketika satu petugas dikasih seperti halnya di depan kita, otomatis semua ke belakang itu akan minta jatah untuk mendapatkan hadiah tersebut.
Makanya ini menjadi pembelajaran kepada sahabat dan sahabati semuanya, litah khusus jamaah Indonesia, karena yang menjadi incaran itu adalah jamaah Indonesia. Coba perhatikan sahabat, itu sampai ke depan itu adalah mereka yang berdiri itu bukan bekerja, mereka berdiri hanya menunggu pemberian dari jamaah Indonesia. Nih ujung sana itu sahabat kelihatan tuh, mereka itu bukan bekerja nih, berdiri melihat tangan-tangan jamaah. Kalau sudah masuk ke dalam tas pasti akan dipelototin ya. Makanya harus betul-betul ekstra hati-hati kalau membagikan sebagian rezekinya di Masjidil Haram, karena bisa saja korbannya adalah para sahabat dan sahabati, khusus para jemaah. Makanya harus benar-benar ekstra hati-hati. Silakan mau membagikan sebagian rezekinya, silakan, karena demi menjaga keselamatan sahabat dan sahabati, makanya harus benar-benar ekstra hati-hati. Saya tidak melarang sahabat, sekali lagi saya tidak melarang, cuman demi keselamatan para sahabat dan sahabati harus benar-benar safety, karena apalagi banyak anak kecil. Kalau di kota Mekah itu benar-benar menakutkan sekali, bisa-bisa tas kita yang ditarik-tarik karena mungkin tidak dapat jatah gitu. Nah, tuh kita bisa saksikan, masya Allah tabarakallah. Nih, ini para petugas. Coba bayangkan dari berapa puluh petugas tuh yang berdiri tuh. Ini saja ini sudah 13 tuh sahabat, satu kelompok tuh. Bayangkan kalau sampai ke belakang tuh. Ke belakang kita perhatikan, ini mereka itu tidak bekerja, cuma mempelototin jamaah Indonesia. Makanya harus benar-benar ekstra hati-hati. Sekali lagi, jangan kuar-kuar. Kalau hanya memiliki uang untuk dibagikan itu sekitar puluhan juta, jangan kuar-kuar, karena tidak akan ada cukupnya. Sekali lagi, jika sahabat membagikan di Masjid Nabawi, tidak akan ada cukupnya. Dan saya yakin sahabat juga ada batasannya juga akan membagikan rizkinya itu. Tidak mungkin sampai 50 juta, 100 juta, tidak mungkin. Karena ya Allah alam, itu tergantung dari keinginan sahabat untuk membagikan sebagian rizkinya. Tuh Pak lihat, tuh ada satu yang dibagikan, semua pada ikut. Tuh, terserah sahabat, kalau memang sudah siap sampai 100 tuh juta, dipersilakan tuh, dikejar-kejar. Satu yang dapat uang, semuanya itu akan ngikut semua. Tuh, walaupun sudah dikasih itu ikut lagi tuh. Nih hati-hati tuh. Tuh sahabat tuh. Ini dari Turki, dari Irak, dari Turki tuh. Yang lain ikut ngejar. Tuh ngikut aja tuh, padahal sudah dapat barusan tuh sahabat. Tuh. Oke. Nih. Tuh. 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 Makanya jangan kuar-kuar, sekali lagi. Jangan sampai menyiapkan uang di tangan. Jangan sekali-kali menyiapkan uang di tangan, karena pastinya sahabat yang jadi korban. Oke sahabat, terima kasih untuk sahabat-sahabatku semuanya yang sudah menyimak video ini sampai selesai. Doaku untuk kalian semua, semoga kalian semua diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan panjang umur. Yang sakit semoga Allah angkat penyakitnya, yang punya hutang semoga Allah lunasi hutangnya, dan semoga Allah mudahkan langkahnya datang ke Baitullah, bisa melaksanakan ibadah umrah dan ibadah haji. Saya sahabat salam undur diri, saya dari kota suci Madinah mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.